Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih semuanya dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari kenaikan Tuhan Yesus, di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dan puji Tuhan, saya mau share sedikit tentang firman Tuhan yang saya mau bagikan malam hari ini. Sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk malam hari ini, kesempatan yang Kau berikan untuk kami berkumpul bersama-sama semuanya, walaupun di rumah masing-masing. Kami tahu kuasa-Mu bekerja dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan tetap sama. Malam ini Tuhan, biarlah Engkau berfirman atas kami, biarlah Engkau berbicara atas kami. Apa yang Tuhan mau kami dengar, itu yang akan kami dengar, dan apa yang Tuhan mau kami lakukan, itu yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Saudara, malam hari ini bertepatan dengan kenaikan Yesus dan menjelang Pentakosta. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk buka kembali ke kitab Yeskiel, pasal yang ke-37. Kita mau baca mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Ini judulnya tentang kebangkitan Israel. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, firman Tuhan kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu," nah ayat yang ke-12 ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan, firman Tuhan katakan, "Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca lagi lengkap dari ayat yang pertama. Cerita ini menceritakan tentang penglihatan Yeskiel mengenai tulang-tulang kering. Dan Tuhan katakan, tulang-tulang kering itu adalah orang-orang Israel yang merasa dirinya sudah lemah, sudah hilang pengharapan, sudah nggak ada masa depan, dan sebagainya. Nah, kemarin Bapak Ibu Saudara ketika diberitahu untuk sharing, nah yang saya tangkep, Tuhan itu kayak kasih tahu gitu Saudara, Tuhan cuma mengingatkan tentang bersuara dan tentang cerita di tulang-tulang kering ini. Saya pikir apa hubungannya Tuhan? Apa hubungannya tulang-tulang kering dengan suara? Kita mengeluarkan suara dan sebagainya. Ternyata Saudara, setelah saya baca kitab ini, nah inilah yang terjadi. Dan begini Saudara, bukan kebetulan kalau saat ini ketika kita ada di Paskah, ketika kita ada di kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta nantinya, kita ada di rentang masa-masa pandemi COVID. Kita semua ada di rumah masing-masing, di lockdown di rumah masing-masing. Bukan cuma kita, bukan cuma anak-anak Tuhan. Di luar sana saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri, mereka juga nggak bisa seperti dulu lagi. Semuanya berubah. Situasi di semua negara, di dunia semuanya sedang diubah sama Tuhan gitu. Nah, dan apa yang terjadi hari-hari ini saudara? Kita sering mendengar, bahkan saya sendiri sampai bingung,
membedakan mana berita yang asli, mana berita yang hoax. Rasanya semua berita campur aduk. Mana yang benar, mana yang hoax, itu nggak kelihatan bedanya. Nah, Tuhan cuma mengingatkan saudara, di hari-hari yang seperti ini, kenapa Tuhan izinkan kita lockdown? Karena ternyata saudara, Tuhan itu kepingin kita belajar mendengar. Tuhan kepingin kita mengetahui hatinya Dia. Kenapa? Karena saat-saat seperti ini, bahkan gereja Tuhan sekalipun tidak mustahil menjadi tulang-tulang yang kering, yang kehilangan pengharapan, kehilangan janji Tuhan, kehilangan panggilannya. Nah, dan firman Tuhan mengatakan, tulang-tulang kering itu hanya bisa dibangkitkan oleh perkataan, nubuat, dan firman Tuhan. Dan ketika tulang-tulang kering itu, sebelum mereka dibangkitkan, saudara, apa yang terjadi? Tuhan cuma bilang sama Yeskiel, Yeskiel, apa yang kamu lihat? Yeskiel menjawab, saya lihat tulang-tulang kering, Tuhan. Dan Tuhan cuma bilang, mari kita coba buka di ayat yang keempat, saudara. Di situ dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, firman Tuhan kepada Yeskiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan cuma katakan sama Yeskiel, bernubuatlah. Katakan sama tulang-tulang itu, dengarlah firman Tuhan. Nah, apa hubungannya saudara? Hari-hari ini, seperti tadi yang saya bilang, terlalu banyak suara-suara di luar. Orang-orang yang memperkatakan banyak berita, entah itu berita nyata, entah itu hoax. Terlalu banyak orang bersuara, terlalu banyak telinga yang mendengar, dan yang didengar belum tentu itu berita yang benar. Dan hari-hari ini Tuhan ajar kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, orang-orang yang menerima mandat dari Tuhan, otoritas dari Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk, dalam tanda kutip, lockdown di rumah masing-masing, supaya kita bisa mendengar betul-betul suara Tuhan. Kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Dan Tuhan katakan melalui kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini kaki tangannya Tuhan. Mandat terbesar kita. Kita akan menjala jiwa. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam namaku. Ajar mereka dan sebagainya, saudara. Tuhan cuma mau pakai tangan dan kaki kita. Pakai kita semua sebagai tubuh Kristus untuk menyatakan kemuliaannya. Dan itu hanya bisa kita mulai ketika kita mendengar suara Tuhan. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, Tuhan cuma katakan sama kita, berfirmanlah, bukan yang lain, bernubuatlah. Bernubuatlah, bukan ngomong yang lain, tapi bernubuatlah, nubuat tentang firman Tuhan. Dan saudara, ada ayat yang menarik yang saya kemarin dapatkan ketika saya baca ini. Di ayat yang ke-14 bagian yang bawah, yang B. Di situ dikatakan, dan kamu, semua orang yang sudah menjadi tulang-tulang kering tadi, yang sudah mendengar perkataan Yeskiel, dan mereka mendengar Yeskiel bicara tadi, saudara, berbicara tentang firman Tuhan, mereka menangkap dan mereka kembali dihidupkan. Tuhan cuma katakan, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Ayat di terjemahan bahasa Indonesia hanya seperti ini, saudara. Tapi saya akan bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya seperti ini. Then you will know, Then you will know that I the Lord, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan, that I the Lord have spoken and fulfilled it. Jadi Tuhan gak cuma bilang sama Yeskiel, aku akan membuatnya, dan aku yang mengatakannya, dan aku akan mengerjakannya. Tuhan ternyata tidak cuma seperti itu, saudara. Ternyata Tuhan itu, ketika dia menyampaikan firman, dia bicara, dia akan menggenapi, cuma membuatnya, bukan cuma mengerjakannya, tapi Tuhan mau menggenapi, fulfill, memenuhi semuanya sampai tuntas. Dan itu
dimulai itu, saudara, dari seorang Yeskiel yang mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk bicara sesuatu yang benar tentang firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, mari kita merenung sama-sama. Apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Berita-berita terlalu banyak. Mendengar itu tidak cuma lewat telinga, kalau saya boleh bilang, saudara. Iya, memang telinga untuk mendengar. Tapi ketika kita membaca, berita-berita yang kita baca itu juga seperti input yang masuk ke hidup kita. Dan itu akan keluar dari perkataan kita. Semua yang masuk, kita akan keluarkan. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang dari dalam hati itu yang akan kamu ucapkan gitu. Apa yang kelihatan itu ya yang dari dalam hati. Nah, apa output yang kita keluarkan hari-hari ini, saudara? Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Tuhan Yesus sudah mengajar kita tentang ketaatan sampai di Golgota. Tuhan mengatakan kita jangan melihat kiri dan kanan, lihat salibnya Tuhan. Kita punya satu mata yang melihat saja sama Tuhan, jangan lihat yang lain. Kenapa, saudara? Karena ketika kita melihat kiri kanan, tidak seperti yang kemarin kita dengar tentang mata merpati, punya mata yang hanya benar-benar melihat Tuhan. Tapi ketika kita lihat kiri kanan, berita tadi yang saya sampaikan, saudara, terlalu banyak berita hari-hari ini. Dan itu akan mempengaruhi iman kita. Itu akan mempengaruhi panggilan kita. Itu akan mempengaruhi janji Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi hari-hari ini, saudara, dengan kita berdiam diri di rumah, dengan kita menerima banyak dari Tuhan, Tuhan mau itu yang akan kita sampaikan. Karena lewat mulut kita, firman Tuhan yang ada dalam hidup kita itu yang keluar. Dan itu yang akan membangkitkan orang-orang. Itu yang akan membangkitkan tulang-tulang kering. Itu yang akan membangkitkan semangat-semangat yang patah. Itu yang akan membawa kesegaran. Bukan kita, saudara, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Caranya gimana? Dengan duduk diam, menanti Tuhan, mendengar Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Ketika kita di keluarga, walaupun banyak hal terjadi, tapi ketika kita mendengar maunya Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita akan bisa menyampaikan sesuatu yang beda mungkin, saudara. Karena itu sesuatu yang dari Tuhan. Dan itu akan membawa perubahan dalam keluarga kita. Itu akan membawa satu atmosfer yang berbeda di keluarga kita, di tempat kerja kita, di mana saja. Dan saudara, saya mau tutup sharing saya hari ini. Jadi yang mau saya sampaikan itu, saudara, Tuhan pakai kita seperti Tuhan memakai Yeskiel. Suara kita Tuhan memakai untuk membangkitkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang sudah meragukan tentang janji Tuhan dan banyak hal, saudara. Dunia hari-hari ini membutuhkan kita semua anak-anak Tuhan. Terang Tuhan yang membawa firman Tuhan ke mereka. Firman yang menjadi penghiburan. Firman yang menjadi terang. Dan itu mulai dari kita. Kalau kita nggak punya firman itu, bagaimana kita akan mengeluarkannya, saudara? Jadi, puji Tuhan, hari-hari ini kita diajar Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, diajar Tuhan untuk menantikan Tuhan lebih lagi, karena hanya dengan cara seperti itu, saudara, maka kita akan dipenuhi Tuhan, dan yang keluar dari hidup kita pun, itu hanya semua yang berasal dari Tuhan. Saya senang sekali kemarin Kohani membagikan cerita firman tentang beauty of God, karena saya juga nangkep, oh iya ya, kalau Tuhan ada di hidup kita, Tuhan sendiri yang akan bekerja lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, perkataan kita. Dan itu ternyata hari-hari ini yang sedang dinantikan oleh dunia. Dunia ini menjawab, Roh Kudus dicurahkan melalui kita, sehingga mereka pun akan kena apinya. Api sukacita, api damai sejahtera itu dari kita. Nah, saya mau share kesaksian sedikit untuk menutup sharing saya, saudara. Saya nggak pernah sadar, saya nggak pernah tahu suatu hari bermula dari saya berkunjung ke tempat notaris, notaris yang mengurus perusahaan gitu ya.
saya ke sana untuk membagikan parsel lebaran. Nah, kebetulan sampai di sana sudah tidak ada orang karena memang cuma tinggal nunggu saya, itu sudah jam-jam akhir kerja gitu. Nah, setelah itu kami ngobrol, saya dan Ibu Notaris ini kami ngobrol. Kebetulan Ibu Notaris ini adalah orang Katolik. Nah, dia tanya gimana pekerjaan, saya cerita dari bla 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 bla. Ya menurut saya cuma cerita, saudara. Saya cuma ngomong aja, cerita apa yang saya alami. Saya tidak pernah nyangka, tiba-tiba Ibu Notaris ini tanya, Mbak, bentar ya, boleh nggak saya tanya, ini tentang hal rohani. Dia bilang begitu, saudara. Ternyata apa yang tadi saya ceritakan, itu ternyata sedang dia alami. Dan Ibu Notaris ini tuh bingung, apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia tanya, kalau bicara tentang hal rohaninya, dengan Mbak Diana cerita kasusnya seperti itu, ada masalah seperti itu, apa yang Mbak Diana lakukan, kata dia. Dan ya saya cuma cerita aja, saudara, karena memang ketika menghadapi masalah ini, Tuhan ngomong sama saya, Tuhan ingetin beberapa firman dalam hidup saya. Ya saya cerita sama ibu itu, bahkan saya membagikan satu ayat. Nah kemudian saya nggak ngerti, saudara, tiba-tiba ibu itu berdiri dari kursinya, dia bilang, Mbak sebentar ya, dia masuk ke dalam. Saya nggak mudeng apa yang dia lakukan. Keluar-keluar, saudara, dia itu datang membawa Alkitabnya. Dia datang bawa Alkitab, dia taruh di meja berhadapan dengan saya. Terus dia cari ayat yang tadi saya bacakan. Terus saya kasih tahu ayatnya di sini, Bu. Dia cari ayatnya. Nah, setelah itu dia lingkari ayatnya, dia kasih tanda. Terus dia bilang sama saya, dia bilang, Mbak, terima kasih ya. Saya sudah dapat jawabannya. Saya itu selama ini itu ganjel. Saya tahu saya harus mengampuni, saya tahu saya harus begini. Tapi kok rasanya itu masih ada ganjelan. Dan saya rasanya itu kalau mau berdoa, saya mau ketemu Tuhan, masih ada yang ganjel, kata ibu ini. Saya bingung mau cerita sama siapa. Saya nggak ngerti mau ngobrol sama siapa. Cari jawabannya sama siapa. Nah, kok kebetulan Mbak Diana mau ke sini. Kemudian ini tadi Mbak Diana cerita kok, loh, kok seperti yang saya alami. Makanya saya tanya, Mbak Diana bagaimana mengatasinya. Nah, dan menurut saya Bapak Ibu Saudara, saya ya cuma cerita aja. Tuhan ingetin saya begini, Tuhan arahin saya begini, ya saya cerita sama ibu itu. Dan ternyata saudara, itu menjadi jawaban buat ibu ini. Seperti itu, sesimpel itu saudara. Bahkan ketika saya ngomong saudara, saya itu sampai, Tuhan, puji Tuhan banget gitu saudara dalam hati. Kenapa? Ketika saya ngomong, ibu ini itu tadi gak cuma ngambil Alkitabnya, tapi dia ambil kertas saudara. Dia ambil kertas, dia itu catat yang saya omongkan. Saya itu sampai, Tuhan Yesus. Dari situ ketika saya pulang, saya ngerti saudara. Oh, sekalipun orang itu ke gereja, sekalipun dia pergi ke rumah Tuhan, sekalipun dia punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ternyata tidak semua orang itu bisa mengalami apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi realita kehidupan seperti sekarang, saya nggak punya pekerjaan di PHK, jam kerjanya dipotong, gaji dipangkas dan sebagainya, mulai bingung dan sebagainya. Karena itu saudara, saya cuma mau ingatkan, ambil waktu-waktu kita di lockdown seperti ini, bersyukurlah kita di masa-masa saat ini, kita perbanyak mendekat sama Tuhan, kita perbanyak bertanya sama Tuhan, karena semua hal di hidup kita, Tuhan itu tuntun. Dan kita nggak pernah tahu, ketika kita melekat sama Tuhan, mungkin kita akan mengalaminya, menjalaninya begitu aja gitu ya. Tapi ketika itu kita ceritakan sama orang, kita nggak pernah tahu kalau orang itu sedang butuh jawaban, kalau orang ini sedang mengalami seperti ini, orang itu mengalami hal ini. Kita cuma cerita apa yang Tuhan lakukan di hidup kita. Dan itu ternyata dipakai Tuhan untuk menghidupkan tulang-tulang kering, itu dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang-orang
membangkitkan semangat yang patah. Yehezkiel tidak memperkatakan yang lain, tapi Yehezkiel cuma mengatakan apa yang dia dengar dari Tuhan. Yehezkiel cuma menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati dia. Itu yang Yehezkiel katakan. Makanya malam hari ini saya share ini untuk Bapak Ibu Saudara. Saya juga diingetin sama Tuhan, kita semua melekat sama Tuhan. Kita download dari Tuhan sebanyak mungkin. Kita libatkan Tuhan dalam hal apapun di hidup kita. Sekecil apapun di hidup kita, saudara, libatkan Tuhan. Supaya kita mengalami Tuhan. Itu tadi, bukan untuk yang lain. Karena Tuhan punya tujuan. Namanya ditinggikan, kemuliaannya dimasyurkan. Cuman itu, saudara. Sampai seluruh bumi mengetahui Yesus Kristus Tuhan. Lewat apa? Lewat kita, anak-anaknya. Kita ngalami Tuhan, kita nangkep dari Tuhan, kita ceritakan, kita berbagi. Dan Tuhan sendiri katakan, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan memberkati, dia akan menghidupkan, dia akan menguatkan, dia akan menghibur. Itulah Tuhan. Tapi Tuhan butuh kita, butuh Bapak, Ibu, Saudara, butuh saya sebagai alat untuk menyuarakan isi hatinya, sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikian saudara, puji nama Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan kita masuk 10 hari Pentakosta bersama dengan Tuhan. Alami Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.